tempat dapur kantor, lagi berdua ngobrol-ngobrol. Kejadian. Cobaan datang anytime. Kabar baiknya berkat juga datang anytime. Kadang-kadang kamu ngerasa kamu kuat. Tapi ketika kamu lagi berduaan, see? Spiritual why. Ngapain saya harus ngelakuin ini? Setelah spiritual why, baru spiritual what. What itu, kamu mau capai apa? Berdasarkan apa yang ingin saudara capai, kebiasaan apa yang saudara perlu mulai hari ini? Spiritual what artinya gini, kamu tuh pengen apa ke depan? Kamu pengen jadi apa ke depan? Contoh, kemarin anak saya yang paling kecil tes sekolah. Di sekolah abangnya. Di depan ada banner, ada seorang nama yang keterima di Oxford. Anak saya tanya gini, Papa, Oxford itu apa? Oxford itu universitas terbaik. Salah satu terbaik di dunia. Oh berarti ini orang pintar? Iya, dia Google lah Oxford. Oxford itu hampir 1 abad. Dia bilang gini, Papa gini mau maksud Oxford. Saya bilang, dulu juga Papa ngomong gitu. Iya bener dong. Masuknya mana? Oxford tuh Bapak Ibu, penerimaannya, acceptance-nya itu 13%. Maksudnya apa? Kalau yang daftar 100 orang, yang keterima 13. Yang lain Oxford cuman Harvard. Harvard itu penerimaan acceptance-nya itu 4%. Yang daftar 100, keterima 4. Yang paling tinggi lagi penerimaannya sama apa? UKI. UKI yang daftar 100, yang keterima 100. Itu yang ketawa UKI itu. Hidup UKI. Saya bilang sama gini. Semua orang juga pengen ke Oxford. Bukan hanya masalah duit. Saya sebagai orang tua saya bilang sama istri saya. Cek berapa masuk Oxford. Kan cek boleh dong. Kenapa sih? Kok kamu iri sih? Cek dibilang sayang. Oxford 1 tahun kurang lebih 800 juta. 1,5 miliar. Bilang mahal amat. Ini Inggris gitu. Ya udahlah. Gak usah ngegas dong kan gue yang bayar nih saya bilang. 1,5 saya bilang gini. Papa nabung. Walaupun masih jauh, Papa nabung. Buat kamu. Tapi terima Oxford itu bukan hanya uang. Pinter. Masalah nanti dia keterima UKI saya gak masalah. Iya dong. Karena bagi saya sekolah memang menentukan. Tapi lebih menentukan karakter kamu. Karakter kamu tuh di atas segalanya. Orang pintar gak punya karakter, gak laku. Lebih repot lagi, udah bodoh gak punya karakter. Kalau pintar kita masih bilang, sayang ya padahal pintar, enak kan? Ya kan? Kalau bodoh, ngomong sayang juga apa? Kalau gini mau masuk Oxford, Papa bikinin petanya. Apa tuh? Belajar ini. Saya daftarin dia Kumon. Ayo, Papa dukung. Saya tanya, gini gak mau kayak Papa jadi pendeta? Jadi pendeta capek. Saya nggak buat capek, tired. Kenapa? Pokoknya kalau gini lihat Papa hari Senin. Kasihan Papa, kecapean. Udah, gini jadi pengusaha aja. Nanti gini nyumbang ke gereja. Walaupun belum tentu, dengar kita udah seneng kita kan. Padahal belum tentu. Tapi udah seneng. Maksud saya, spiritual what? Kamu tuh mau apa ke depan? Berdasarkan apa yang ingin kamu capai ke depan, kebiasaan baik apa yang perlu kamu mulai sekarang. Kamu pengen panjang umur. Panjang umur gak bisa sekedar doa Pak Bu. Bukan berarti doa kurang kuasa. Tapi jaga makananmu, jaga minumanmu, jaga istirahatmu. Betul tidak? Bagi yang sedang menderita nyeri tulang dan sendi, cukup 2 gelas susu Ovisur Gold sehari. Setelah 10 hari, nyeri sendi mulai berkurang, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa ringan. Setelah 20 hari, jaga istirahatmu, betul tidak? Kamu pengen punya rumah di Bekasi, pengen punya rumah gak sekedar doa Bapak Ibu. Kamu perlu bekerja, kamu perlu menabung. Spiritual world mengajar kita bahwa kamu perlu punya plan. Apa yang ingin kamu capai dan berdasarkan tujuan yang ingin kamu capai, apa yang harus kamu lakukan, kebiasaan baik apa yang perlu kamu lakukan. Ada seorang anak muda lulus kuliah pengen jadi pendeta ketemu sama saya.
Pak Pendeta, bagaimana saya bisa jadi pendeta seperti Pak Pendeta? Saya bilang gampang. Rajin khotbah. Saya nggak punya mimbar, khotbah lah di tempat umum. Datang ke sekolah-sekolah. Pengen khotbah, jangan pikirin duit dulu, jangan pikirin mimbar dulu. Mulailah bangun, kamu bayar diri kamu nih, buying time, extra mile. Kuliah, khotbah yang benar, khotbah, belajar. Ketika momennya datang, kamu siap. Spiritual what ngajar kita berdasarkan tujuan yang ingin kamu capai. Kebiasaan apa yang perlu saya bangun hari ini. Berikutnya adalah spiritual what not, yaitu apa? Berdasarkan tujuan yang pengen kamu capai, kebiasaan buruk apa yang perlu kamu stop. Contoh, kalau kamu pengen lihat anakmu menikah, altar, berarti mulai dari sekarang memang umur di tangan Tuhan. Tapi setidaknya kita bisa memprediksi hidup kita. Betul tidak? Usia kamu sekarang 50, anak kamu baru 10 tahun. Kamu doa, Tuhan, izinkanlah aku mengantar dia ke altar. Berarti berapa tahun lagi dia nikah? Taruhlah 15. Berarti kamu umur 65. Kalau 50 tiap hari kamu makan pagi babi, siang babi, malam babi. Tidur kurang, suka minum minuman alkohol, istirahat kurang. Sekarang aja kalau kamu cek, udah banyak bintangnya. Yang ada anakmu yang antar kamu ke liang kubur. Ya ini beneran. Bukan kamu yang ngantar dia ke altar. Saya waktu lalu doain orang Bapak Ibu lebih muda dari saya. Tapi udah cuci ginjal, cuci darah. Usianya 7 tahun lebih muda di bawah saya. Saya datang, saya doain. Saya tanya, kok bisa kamu cuci ginjal? Kenapa? Gimana ceritanya? Dia bilang tiap hari kerjanya apa? Boba. Minum yang manis. Indomie, minuman soda. See? Cinta Tuhan gak? Cinta Tuhan. Pak Bu, kebiasaan buruk, manis sekarang, pahit nanti. Kebiasaan baik, pahit sekarang, manis nanti. Contoh, kamu olahraga, jalan pagi. Semua lagi tidur. Kamu bangun, hujan, olahraga. Betul gak? Semua lagi kumpul. Semua makan yang manis-manis malam-malam. Semua pesan martabak, indomie, martabak telur. Semuanya minum yang manis-manis. Kamu cuma nahan. Betul gak? Tetapi 5 tahun kemudian, kamu dengar dia cuci darah. Kamu cuma bilang, Tuhan, gue tahan. Kadang-kadang musuh kita ini nih mulut. Gak bisa tahan. Pengen terus, saya mau bilang sama saudara, jangan nanti susahin pendeta. Pak Pendeta, nanti kau nortor. Pak Pendeta bocor ginjal, Pak Pendeta. Iya. Manis-manis, ya boleh. Saya dulu suka banget kopi susu, suka banget. Sekarang kopi hitam. Pahit gak? Tanpa gula. Tentu, kalau sama gula sama aja. Kurangin. Ini bukan pengajaran kesehatan, tapi sebagai gembala saudara. Tugasnya ngingetin saudara. You cannot defeat what you do not define. Kamu gak bisa ngalahin apa yang kamu gak tahu. Kamu define hidup kamu. Sekarang hidup kamu kebiasaan baik apa yang perlu saya ambil untuk sampai ke sana. Kebiasaan buruk apa yang perlu saya udah hitung saudara. Anak saya sekolah 6 tahun. Sekolah 3 tahun, sekolah 3 tahun. Saya udah hitung kurang lebih berapa biayanya. Tadi malam sama istri. Sekian. Oke. Saya udah tahu. Berarti kita harus begini. Karena saya gak mau minta-minta sama jemaat. Saya gak mau bikin malu nama Tuhan. Cukup saya waktu kuliah susah. Jangan anak saya yang susah. Cukup saya waktu SMP, SMA, nama saya disebut di TU. Bontot Tanaka. Ke ruang guru. Orang bilang pinter, padahal belum bayar. Saya gak mau anak saya ngalamin. Saya nabung. Dari sekarang. Tabungan anak saya taruh di bank Swiss. Gene di Swiss, Joe saya taruh di Amerika. Gak tahu punya siapa itu. Ya,
Bad habit, sweet now, bitter later. Good habit, bitter now, sweet. Bibir merah merona, cuma pakai Metlas Lip Cream dari OMG, modal 20.000. Warnanya asli cakep, bisa buat lip omba juga. Yuk cekpot sekarang. Sweet letter. Kamu hari ini mulai jaga. Mari kita lihat salah satu bad habit. Dan get ready. Karena ini mungkin akan mengubah hidup saudara. Bad habit yang tanpa kita sadari lebih ngeri dari narkoba. Lebih adiksi dari pornografi. Dan lebih adiksi dari yang namanya judi. Saudara mau tahu nggak apa? HP. Saya kasih data saudara, data terbaru 2025 Januari. Screen time orang Indonesia, Bapak Ibu, 7 jam, bisa lebih besar lagi gambarnya tadi. 7 jam 38 menit. Setiap hari orang Indonesia menghabiskan waktu di HP-nya rata-rata 7 jam 38 menit. Orang Indonesia. Saudara bisa lihat 7 jam. Saya lakukan hitungan matematika 7 jam kali 365 hari dikali dibagi tahun. Total kalau saudara kita hidup 55 tahun. Berarti saudara selama hidup menghabiskan 17,5 tahun di HP. Saya cek screen timer saya itu 4 jam. Semenjak saya kasih nomor telepon saya ke jemaat. 4 jam. Dulu 2 jam. Sekarang jadi 4. Kalau saya hitung 4 jam, saya kali dengan hidup saya nanti sampai taruhlah umur saya 55. Kurang lebih saya ngabisin 10 tahun di HP. 10 tahun. Bayang gak? HP ini bom waktu loh. Karena apa? Semua di sini. Pornografi, judi, game, sosial media, betul tidak? Semua di sini. Siapa yang mau jujur sama saya? Malam mau tidur, sebelum tidur lihat HP dulu Di otak pengen tidur cepet. Tapi kita di kamar jam 9, jadi jam 1 malam. Betul tidak? Ini nih, kalau narkoba itu nggak legal. Kalau narkoba perlu ada bandarnya, perlu ada orang yang buat, betul tidak? Tapi ini, kapanpun bisa dikirim ke HP kita. Ada orang yang adiksi sama sosial media. TikTok itu ngeri TikTok. Kita lihat. Dan menarik kan, dan pendek-pendek lagi, cuma semenit kan. Kita nonton sekarang makan, tiba-tiba mobil, tiba-tiba pariwisata, tiba-tiba muncul Gideon. Ya kan? Tiba-tiba muncul berubah. Memang HP dirancang. Sekarang saya mau tanya, di sini siapa yang gak punya HP? Ada yang gak punya HP, angkat tangan. 1, orang unik Bapak. 1 yang lain? Ada? Oke. Berarti dari 5 juta orang, 1 yang gak punya. Sih? Saya belum tanya, gak punya dicopet, gak punya duit apa? Apa maksud saya? 17 tahun kalau dipakai buat ngebangun, udah banyak hal. Betul tidak? Siapa yang mau, saya mulai berapa minggu ini sama istri, jam 9 malam HP, taruh, matiin, gak taruh di samping tempat tidur. Matiin. Sekarang saya mulai kurangin. Saya kalau balasin WA jemaat, di bawah jam 7 saya gak balas lagi, kecuali urgent. Screen time saya terbaru 2 jam. Saya kurangin 2 jam.
Karena saya kebanyakan lihat iPad. Beda. Kalau iPad kan buat belajar. Saudara setuju gak sama saya? Siapa yang kalau HP-nya gak ada, gelisah. Ke toilet aja, bawa HP. Tuh, iya nih. Ya. Ke toilet bawa HP. Masuk toilet, anak masih SD. Keluar, udah kuliah dia. Iya, ke toilet aja bawa HP. Siapa di sini yang kalau nggak pegang HP gelisah? Sejam nih kita nggak cek HP, kita buru-buru ke atas. Udah kayak presiden kau. Kau lihat, ada si WA. Tagihan pinjol. Iya, betul nggak? Di sini siapa yang sehari ngecek HP-nya minimal 5 kali? Minimal 5 kali. Oke, 10 kali. Lebih dari 10. Oh, kalau dikit nggak usah khotbah lagi udahlah. Saya akan kasih sama saudara, saya akan tutup dengan ini. Bagaimana kita menang atas ini semua? Cut the trigger. Amsal 4, 14, 15. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Sambil saya undang pemain keyboard, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Hey global buyers, this Super September, head to Alibaba.com for up to 20% off on thousands of quality products. Source smarter, save bigger today. Ayat yang ke-15, hindarilah. Jangan sekali